Selamat pagi, perkenalkan saya Suwarto SEMT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang pagi hari ini di suasana mendung ini akan berbincang terkait dengan pencegahan dan penanganan banjir apabila terjadi genangan di Kota Semarang pada khususnya. Di tahun 2023 yang lalu semua kita kerahkan dalam kondisi El Nino ini untuk penanganan sungai-sungai maupun saluran-saluran yang ada di Kota Semarang. Dengan pembersihan secara menyeluruh, yaitu dengan menghilangkan eceng gondok, gulma-gulma, kemudian pengerukan sedimen di beberapa tempat, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan saluran baik itu di tengah kota maupun di pinggiran. Jadi kita tidak membedakan kota dan daerah-daerah pinggiran yang memang potensi ada genangan. Ini dapat dilakukan di Depok, kemudian di Erlangga, kemudian di Kedung Mundu, dan di Kelipang. Jadi daerah pinggiran juga kita sentuh. Kemudian yang satu lagi tidak kalah pentingnya di Mijen, daerah Mijen perumahan Jatisari. Ini yang sudah kita lakukan untuk pencegahannya. Kemudian karena di Kota Semarang ini tidak lepas dari BBBS atau Balai Besar Pemali Juwana, ini juga kita selalu koordinasi untuk wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan mereka. Salah satunya adalah Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, kemudian Sungai Tenggang, Sungai Seringin, yang dimana Sungai Banjir Kanal Barat sudah dilakukan penurunan sedimen di hilir, kemudian Banjir Kanal Timur ini sudah selesai semua tuntas untuk mencegah terjadi luapan di Banjir Kanal Timur, dan sudah mulai bersih semuanya dari sedimen yang ada. Namun sementara masih ditaruh di kanan kiri sungai karena masih menunggu pembuangan disposal tempatnya yang masih belum ada. Kemudian untuk Tenggang sudah kita lakukan koordinasi untuk siaga pompa itu tidak ada yang mati, atau semuanya bisa lima-limanya, atau 5 ini bisa hidup semuanya. Kemarin terkendala karena ada genangan di Kali Gawe. Ini pompa yang seharusnya 5 hanya hidup 2. Kemudian yang di Seringin juga gitu, ada 5 hidup hanya 1. Ini yang
yang sudah diupayakan oleh BWBS untuk melakukan reparasi atau pembetulan pompa, dan alhamdulillah sudah selesai. Kemudian dari genangan yang Desember lalu ini juga walaupun tidak berimbas cukup luas, tetapi dari pemerintah pusat turun langsung Pak Menteri PUPR untuk membantu pemerintah Kota Semarang agar tidak terulang di tahun 2022-2023 yang lalu. Di sini kita menunggu ini kan STMK-nya menunggu non efektif dulu kan. Kalau efektif itu dalam artian kami menunggu ini dengan upaya yang pertama yaitu membangun atau mengganti pompa yang di kandang kebo yang sudah ada ini dengan pompa yang kapasitas lebih besar untuk bisa dibuang ke Penjengkal Timur. Ini arealnya adalah Gajah, kemudian Soekarno-Hatta, nanti ditarik ke pompa kandang kebo, kemudian pompa Mutiharjo Kidul nanti juga ditambah kapasitasnya yang sekarang hanya 1 pompa tambah lagi 1 pompa. Jadi ini yang upaya yang nanti akan dilakukan oleh PUPR melalui BWBS Pemali Juwana. Kemudian untuk yang di Banger yang menjadi kewenangan pemerintah kota sudah kita lakukan pembersihan dari hulu sampai ke hilir untuk eceng gondoknya, termasuk anak-anak sungainya. Ini yang kewenangan pemerintah kota. Kemudian yang lain adalah di Perumahan Logosari. Perumahan Logosari ini dengan membongkar jembatan Nogososro yang notabene-nya itu rendah. Ini kita bongkar dengan kita bangun jembatan darurat dulu sementara. Jembatan darurat kita swakelolakan jembatan darurat, kemudian akan kita lelakan di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan nanti yang masih separuh ini kita bongkar, setelah ada pemenangnya kita bongkar jembatan darurat, kita ganti dengan jembatan permanen. Kemudian yang dikhawatirkan masyarakat di Narmas yang tahun lalu jebol, bagian selatan ini juga kemarin sudah kita perkuat tanggulnya bekerjasama dengan BWBS dengan menambah bronjong bojong sungai. Kemudian selain itu masih kita lakukan penambahan tanggul yang sudah ada dengan sandbag yang dibantu oleh BWBS karena ini sungainya adalah kewenangan BWBS. Ini yang jadi kemarin sudah alhamdulillah air tinggi, kondisinya aman. Ini sudah dirasakan dampaknya oleh Perumahan di Narmas. Kemudian yang terkait dengan Sungai Babon yang kewenangannya di BWBS juga itu terdampak di wilayah Kota Semarang yang di daerah Kedung Mundu, Kudu ini juga kita walaupun tidak kewenangan kita juga kita sudah mengerahkan alat berat di sana untuk mengeruk sedimen, walaupun ya tidak bisa tuntas secara penuh karena melihat Sungai Babonnya juga lebarnya dan panjangnya itu hampir sama dengan banjir kanal timur ya. Ini yang belum disentuh oleh BWBS. Mudah-mudahan dengan koordinasi nanti ini bisa menyentuh yang ke sana gitu.
Jadi kita dengan jumlah rumah pompa yang dimiliki oleh DPU yang cukup banyak, ada totalnya dari yang besar sampai yang kecil mungkin ada 119 ini ya, kita upayakan dalam kondisi on semua, bisa hidup semua, tidak ada yang mati. Kalaupun ada trouble ya nanti kita backup dengan pompa portable atau pompa mobil itu. Jadi kondisinya tetap siaga semua, walaupun diprediksi nanti setelah Lebaran El Nino lagi, tapi ya kita tetap siaga. Jadi tetap siaga, terutama untuk wilayah-wilayah yang daerah tergenang di perkotaan ini, yang permasalahannya juga pindah-pindah, karena terutama untuk inlet itulah dari saluran untuk masuk ke saluran ini yang biasanya walaupun sampah kecil bisa menghambat aliran masuk ke saluran. Ini banyak sekali, mungkin di Gajah Mada atau apa ya, kita pasukan kita yang untuk pasukan istilahnya pasukan inlet siap, kalau sudah mendung itu ya sudah kita untuk siaga untuk segera ke lokasi lapangan muter kalau hujan. Kemudian selain pasukan inlet juga UPTD wilayah ini membantu, terutama yang UPTD wilayah Semarang Tengah, karena menjadi pusat kota Semarang yang notabene kalau ada sedikit genangan menjadi masalah secara umum.